Ibadallah, ibadallah, aistuna li ajalillah, wa kunu awsana lillah, asana. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man udihat lana subulul hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu muji kita kain panjenengan ya man he Allah udihat kang den jelasaken lana maring kita apa subulul hidayati apa dalane hidayah wa usihat lan den jelasaken an basairina saking pira-pira peningal kita apa wisyawatul ghawayati apa tutupi kesasar. Segala puji bagi Allah yang telah membuka jalan hidayah kepada kita semuanya, karena memang hidayah itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kemudian mendapatkan tanggapan yang kurang baik, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uzihat an basairina gisyawatul ghawayati, dan juga di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan mata kita, pemikiran kita dari casing daripada kesasar. Artinya apa? Kita bisa melihat kesasaran atau suatu kejelekan, suatu keburukan itu, bahwa itu adalah sesuatu yang memang buruk dan sesuatu yang memang jelek. Karena memang segala sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang dilarang itu mempunyai wisyaw, mempunyai tutupan, mempunyai casing, atau dalam bahasanya ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang ditutupi. Misalkan dalam setiap dosa, misalkan ada suatu tipu daya yang menutupi akibat daripada dari dosa itu sendiri. Misalkan judi ini kan mudaratnya itu sudah jelas, tetapi kadang manusia memandang itu bahaya daripada judi, rugi daripada judi itu tertutupi oleh sesuatu kamuflase yang bernama kalau menang maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Itu namanya isyam. Zina misalkan, zina itu akibatnya luar biasa, tetapi kadang ditutupi oleh ini nikmat. Isyam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita patut bersyukur. Misalkan kita selalu setiap hari berusaha meninggalkan sesuatu yang jelek, berarti kita ini sudah mengetahui akan kejelekan itu tanpa tertipu daya oleh kamuflase tadi. Dan itu patut kita syukuri. Wa nusalli wa nusallim ala man arsalta, wa nusalli lan yunakan rahmat kita, wa nusallim lan yunakan selamat kita ala man ingat siwong arsalta kang ngutus panjenengan hu ing man syahidan ala dadi saksi, wa mubasyiran lan aweh bebunga, wa nadhiran dan aweh peringatan. Kita senantiasa membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini dijelaskan bahwa peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah syahidan, menjadi saksi.
kelak Rasulullah menjadi saksi. Semua utusan-utusan Allah kelak akan menjadi syahidan. Misalkan Nabi Isa alaihissalam, suatu saat kelak akan menjadi saksi atas kaum-kaumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, kemudian ada sesuatu yang menurut agama kita, agama Islam itu adalah sesuatu yang menyimpang sebetulnya dari ajaran Nabi Isa, mempertuhankan Nabi Isa. Nah, kelak Nabi Isa akan menjadi saksi, akan dipertanyakan, betulkah Isa engkau menganggap dirimu Tuhan? Dan Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengatakan saya itu Tuhan ya Allah. Artinya apa? Kelak mereka yang umat-umatnya ini kemudian melakukan sesuatu tanpa ada perintah yang jelas, menyimpang dari aturan-aturan yang telah diajarkan oleh para nabi-nabinya, mereka kelak tidak akan bisa menjawab karena nabinya sendiri akan dihadirkan sebagai saksi. Betulkah kamu mengajarkan begini? Betulkah kamu mengajarkan begini? Dan lain sebagainya. Yang pertama syahidan wa mubasysyiran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai juga agen pembawa berita gembira. Di antaranya memberitakan tentang adanya surga, memberitakan tentang adanya telaga dan lain sebagainya. Wa nadhiran, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi agen menyampaikan sesuatu ancaman, bahwa di antaranya adalah ada neraka dan lain sebagainya, ada siksa, ada ini dan lain sebagainya. Selain itu juga wadanian, dan Rasul itu fungsinya adalah mengajak ilallahi, mari Gusti Allah Subhanahu wa taala, biiznihi, kelawan izin Allah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan lan cahaya, lan dadi cahaya muniran kang nerang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi cahaya bagi umat-umat beliau. Makanya kalau kita lihat pidato-pidato mengatakan yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, ya maksudnya ini sirajan munir. Setiap Rasul itu menjadi cahaya, setiap Rasul itu menjadi cahaya yang menerangi kepada umat-umatnya. Wa ala ashabil mugi-mugi ing atase pira-pira sahabat alladzina wong akeh hajaru kang padha ninggalaken sapa alladzina al-awqana ing pira-pira domisili atau tanah air. Ya bertaguna hale atau dijadikan sifat atau dijadikan hal ini sama. Ya bertaguna hale nyupri sapa alladzina, atau kang yabda'una kang padha nyupri sapa alladzina. Karena kalau kita belajar dari makrifat itu ada makrifat mahdhah, ada ghair mahdhah. Begitupun juga dengan nakiro, ada nakiro mahdhah, ada nakiro ghair mahdhah. Ada syair ini dari wa in isra'im hadil ma'arif ya akhi fahalun wa in syawbun fanisnaini humila. Kalau memang jatuh setelah makrifat mahdhah, maka dia harus menjadi hal. Tapi kalau makrifatnya ini ghair mahdhah, maka bisa dua, fanisna ini humila, bisa dijadikan as atau bisa dijadikan hal. Ini syair ini dari Kiai Abdul Majid Tamim dari Pamekasan, Tebet. Gurunya dari guru saya Kiai Haji Abdul Majid Pamekasan. Wa in isra'im hadil ma'arif ya akhi fahalun wa in syawbun fanisnaini humila wa jumlatu ikhbarin wa dharfin wa harfi jarin fal'ad bihal mankura maqdan wa awila. Boleh dijadikan
kejadian hal atau kejadian hal. Alladzina wong akeh hajaru kang padha ninggalaken sapa alladzina al-awtana ing domisi yabtaguna halal padha nyuplik sapa alladzina minallahi saking Allah Subhanahu wa taala al-fadla ing keutamaan waridwana lan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan atas sahabat-sahabat Nabi, mereka itu telah rela ikhlas hijrah meninggalkan tanah airnya semata-mata mengharapkan yabtaguna minallahi fadla, hanya semata-mata mengharapkan keutamaan dan keriduan waridwan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira hijrah ini mudah. Kulit sampai jangan misalkan diusir dari desa kita, tentu kita akan melawan. Kenapa? Karena kita mencintai daerah kita. Nah, orang yang hijrah ini meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah-tanah mereka, meninggalkan komunitas mereka, meninggalkan tempat mata pencaharian mereka, meninggalkan semuanya menuju suatu tempat yang mereka nasibnya belum tentu, tidak tahu. Dan itu pengorbanan. Jangan dikira hijrah itu mudah. Tapi memang saya hijrah karena naik aja. Namanya Ummul Qais. Ummul Qais ini cantik, terkenal cantik. Makanya ada seorang yang hijrah karena Ummul Qais, lahirlah hadis itu, innamal a'malu binniyat. Amma ba'du fayaqul mongkon dawu sapa Muhammad al-Khudari ibnul marhum Asy-Syaikh Afif al-Bajuri. Mongkon dawu sapa Muhammad al-Khudari ibnul marhum anak lanang al-marhum Asy-Syaikh Afif al-Bajuri. Dawuhnya kuntu ana ingsun. Ajidu iku nemu sapa ingsun min nafsi saking awak ingsun mundun nasyati. Ing dalem kawitan cukulan al-ula kang pertama. Syekh Muhammad Al-Khudari mengatakan begini, saya mundun nasyatil ula ini maksudnya mulai kanak-kanak. Saya mulai dari anak-anak. Ajidu min nafsi mundun nasyatil ula irtiyahan. Irtiyahan ini dari fi'il roha, maknanya adalah angin. Maksud angin itu orang kalau kena angin sepoi-sepoi kan bahagia, artinya kebahagiaan. Irtiyahan yang berbunga likira'ati tawarikis salifina mari moco piro-piro sejarah wong kang disi-disi. Muhammad Khudari ini mulai dari kecil sudah dirinya itu sudah gemar tentang sejarah orang-orang yang dahulu. Wa qasasil ghabirina lan piro-piro kisah wong kang disi-disi parone. Kisah itu Anbiya. Kisah kemudian menjadi bahasa Indonesia kisah. Nah, jadi kisah itu betapa pengaruh Islam itu kuat di Indonesia yang disebarkan oleh Bapak Sunan Wali Songo secara kemudian menyebar begitu cepat. Banyak kosakata bahasa Indonesia yang diambil daripada bahasa-bahasa kita, termasuk diantaranya kisah. Menjadi kisah. Wa ajidu lan nemu ingsun ha ing tawarikh salafi li aqli insan maring akali manusa ahsana muhaddibi ing luwih bagusi perkara kang bersihaken wa ansaha muallimin lan luwih nasihati wong kang mulang. Menurut Syekh Muhammad Khudari ini, sejarah itu merupakan sesuatu sebaik-baiknya guru. Kalau pepatah kita mengatakan apa namanya? Pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, kalau pengalaman ini kan mesti orang untuk menemukan suatu ilmu dia melalui eksperimen, percobaan, dan dia mengalami. Contoh misalnya, saya mengatakan begini, Anda tahu bahwa api itu kalau tangan ini kena api itu bahaya terbakar, apakah lewat pengalaman atau lewat sejarah? Sejarah. Kalau lewat pengalaman maka Anda harus mencoba dulu. Ini ada api, kemudian tangan Anda dimasukkan ke api ini. Oh, terbakar, begini rasanya. Baru kemudian tidak akan mengulangi lagi karena berpengalaman. Tetapi ada sesuatu mengambil ilmu tanpa resiko, namanya adalah membaca sejarah.
Kita tidak usah memasukkan tangan kita ke api untuk mengetahui api ini sangat berbahaya, tetapi kita cukup mendengar bahwa dari dahulu kala api itu sangat bahaya ketika menyentuh itu. Makanya kadang sejarah itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Sejarah misalkan jangan jatuh ke lubang yang sama. Nah kalau pengalaman maka dia harus jatuh dulu, kemudian dia tidak akan mengulangi jatuh di tempat yang sama. Tetapi kalau sejarah tanpa jatuh, dia cukup mendengar, oh di sana ada lubang, di dalam di bawah rumputan itu ada lubang yang sangat bahaya dan pernah jatuh, ada orang yang jatuh. Nah, itu sejarah. Nah itu menjadi ansah mu'allim, bahwa sejarah itu bisa menjadi nasihat yang guru yang terbaik. Wa kuntu lan ono ingsun ara iku ningali sapa ingsun fi tarikh nabiyina ing dalam sejarah nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ma lan perkara laki hikang nemoni hi ing nabina min ada qaumihi saking oleh ngelarani kaum nabi hina mada'ahum ing dalem mangsane ngajak sapa nabi hum ing qaumihi ilal haqqi. Dan saya melihat di dalam sejarah-sejarah nabi dan segala sesuatu yang terjadi ketika itu, termasuk diantaranya adalah kezaliman yang dibuat oleh kaumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada agama yang hak. Wa adimi sabri, dan juga kesabaran dan agungi kesabaran Nabi, dan juga sejarah tentang bagaimana ceritanya luar biasa kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau hatta hajarat, sehingga hijrah sapa nabi atau ninggalaken sapa nabi autona ing tanah kelahiran nabi atau domisilinya nabi, wa biladi ilan negara nabi, sampai karena sabar Rasulullah tidak mau mengadakan perlawanan, beliau menghindar, namanya di hijrah. Aqdamu murabbin ilwi agungi kang ramun atau kang ngajari atau kang ramun di afkari muslimina maring pira-pira pemikiran muslimin. Bagaimana kita belajar tentang sejarah Rasulullah ketika disakiti kaumnya, beliau begitu sabar, beliau hijrah. Ini menjadi suatu suatu aqdamu murabbin, sesuatu yang sangat bisa mendidik untuk kita mensuri taulah dari beliau menyikapi suatu kondisi dengan apa yang terjadi ketika terjadi kepada Rasulullah SAW. Misalkan ditekan, kita sebagai kiai, ustaz, guru, kita harus sabar. Kenapa? Karena kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah ketika itu ditekan, Rasulullah sabar, luar biasa. Nah kalau kan misalkan berdakwah kita sudah mentok, nggak bisa hijrah meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inahum qasatuhune tarikh nabina yadullu ibnu tuakan apa tarikh nabina hum ing muslimin alama ing atase perkara yajib kang wajib apa ittiba'uhu apa nganut nabiyina wa ma yalzamu lan perkara yalzamu kang wajib apa ijtinabu apa ngedoima. Oleh sebab itu maka sejarah-sejarah dari Rasulullah ini satu sisi bisa memberikan petunjuk kita apa yang harus kita ikuti, apa yang harus kita tauladani dari Rasulullah, dan apa yang harus kita hindari dan kita jauhi dari larangan-larangan yang telah disampaikan oleh Rasulullah maupun lewat kisah-kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Fatihah.